Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan yang ada di makalah yang kami sediakan, yaitu terdapat 3 alat pembelajaran. Nah, secara rinci sebagaimana yang dipaparkan oleh yang ada di makalah. Nah, di situ saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, akan tetapi di sini saya akan memberi kesempatan ini saya akan sharing saja gitu. Namun kenapa tidak secara rinci? Nah, teman-teman dapat membacanya secara langsung di makalah yang kami sediakan. Nah, di situ sudah kami cantumkan sub-subnya. Nah, di sini maka kesempatan ini saya akan sharing mengenai alat pembelajaran. Nah, maka dari itu langsung saja. Yang pertama itu alat pembelajaran papan tulis. Nah, dalam alat pembelajaran papan tulis, cara menggunakan papan tulis bagaimana gitu, cara menggunakan papan tulis. Nah, di sini saya seperti apa yang saya juga sering gitu, kita semua sering menggunakan alat pembelajaran papan tulis. Nah, di situ kita sama-sama atau saya merasakan ketika kita menggunakan alat pembelajaran papan tulis, maka bagaimana cara menggunakannya itu dengan ringkas, tidak terlalu padat. Kenapa? Jika terlalu padat, ya akan pusing juga gitu. Yang mana gitu, bingung. Nah, kayak gitu pengalaman saya. Maka dari itu kita minimalisir, jangan sampai terlalu penuh gitu di papan tulis. Dan bagaimana penyajian bahan di papan tulis? Nah, caranya itu dengan menggarisbawahi hal yang penting, dan kita sebagai pemateri ketika kita menjelaskan di papan tulis, jangan menghalangi tulisan, kita berada di sampingnya. Nah, itu satu sharing saya yang pertama. Yang kedua, tentang gambar dan potret. Nah, pada gambar dan potret media pembelajaran ini, maka bagaimana cara penyajian kita di hadapan peserta didik, yaitu dengan cara memperkenalkan pokoknya saja gitu yang kita kenalkan, karena kan itu suatu gambar dan potret. Maka ini contohnya seperti misalkan dalam pembelajaran makhrajul huruf. Nah, pokoknya apa? Misalkan huruf kalkiyah ada di mana? Di bagian sini. Ya udah, kita paparkan sebuah gambar yang yang gambar rongga. Nah, situ pokoknya maka kita tunjukin saja pokoknya seperti itu. Selanjutnya, cara menggunakannya seperti apa? Dan cara menggunakannya adalah diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang ini oleh siapa? Oleh kita sebagai pemateri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah pemahaman. Nah, dapat ketika cuma sekali dengar, mungkin cuma sekilas belum paham, mungkin kedua kali paham tapi belum ngerti banget. Nah, pas ketiga kali dan seterusnya, maka pengulangan itu penting untuk minimalisir beda pemahaman antara pemateri dan yang menerima materi itu, antara kita sebagai guru dan peserta didik yang kita ajar. Selanjutnya yaitu alat pembelajaran slide dan film strip. Nah, pada alat pembelajaran slide dan film strip ini, pengalaman yang dapat saya share oleh teman-teman, yaitu bahwa dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. Nah, kita kan di situ berarti bisa
bisa ya, bisa media audio visual. Nah, di situ kita bisa mengatasi keterbatasan kita akan hal yang terjadi yang kedepannya yang akan terjadi gitu. Mulai dari mana? Dari kita memperkenalkan atau kita menggunakan sel dan film strip ini dengan sumber-sumber yang banyak ya kita cari oleh orang-orang terdahulu kita, mulai dari sejarah-sejarah yang begitu sangat luar biasa penuh dengan hikmah. Nah, begitu juga slide dan film strip dapat merangsang apresiasi estetika peserta didik, maka dapat terangsang gitu apresiasi estetikanya. Berarti suatu motivasi juga ya bagi peserta didik. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya share pada alat pembelajaran, dan mohon maaf saya tidak memaparkan secara rinci urutan dari awal sampai akhir karena kenapa? Yaitu tadi yang saya bilang, teman-teman dapat bisa membaca makalah yang kami sediakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penyajian kita di hadapan peserta didik, yaitu dengan cara memperkenalkan pokoknya saja gitu yang kita kenalkan, karena kan itu suatu gambar dan potret. Maka ini contohnya seperti misalkan dalam pembelajaran makhrajul huruf. Nah, pokoknya apa? Misalkan huruf kalkiyah ada di mana? Di bagian sini. Ya udah kita paparkan sebuah gambar yang yang gambar rongga. Nah, di situ pokok-pokoknya, maka kita tunjukin saja pokok-pokoknya seperti itu. Selanjutnya cara menggunakannya seperti apa? Dan cara menggunakannya adalah diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang ini oleh siapa? Oleh kita sebagai pemateri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah pemahaman. Nah, dapat ketika cuma sekali dengar, mungkin cuma sekilas belum paham, mungkin kedua kali paham tapi belum ngerti banget. Nah, pas ketiga kali dan seterusnya, maka pengulangan itu penting untuk minimalisir beda pemahaman antara pemateri dan yang menerima materi gitu, antara kita sebagai guru dan peserta didik yang kita ajar. Selanjutnya yaitu alat pembelajaran slide dan film strip. Nah, pada alat pembelajaran slide dan film strip ini pengalaman yang dapat saya share oleh teman-teman, yaitu bahwa dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. Nah, kita kan di situ berarti bisa media audio visual. Nah, di situ kita bisa mengatasi keterbatasan kita akan hal yang terjadi yang kedepannya yang akan terjadi gitu. Mulai dari mana? Dari kita memperkenalkan atau kita menggunakan sel dan film strip ini dengan sumber-sumber yang banyak ya kita cari oleh orang-orang terdahulu kita, mulai dari sejarah-sejarah yang begitu sangat luar biasa penuh dengan hikmah. Nah, begitu juga slide dan dapat merangsang apresiasi estetika peserta didik, maka dapat terangsang gitu apresiasi estetikanya. Berarti suatu motivasi juga ya bagi peserta didik. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya share pada alat pembelajaran, dan mohon maaf saya tidak memaparkan secara rinci urutan dari awal sampai akhir karena kenapa? Yaitu tadi yang saya bilang,
teman-teman dapat bisa membaca makalah yang kami sediakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.